Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian semua home tour ke rumah yang ukurannya kompak tapi dalamnya lega. Kayak gimana tuh? Yuk langsung aja kita lihat rumahnya. Oke, tetangga online semua, gimana tadi udah lihat intronya? Sekarang saya lagi ada di Naputa Residence, yaitu sebuah perumahan yang eksklusif karena dia punya sekitar 14 rumah tersedia di sini. Tapi katanya info yang saya dengar cuma tinggal 5. Jadi kalau kalian tertarik nanti bisa langsung hubungi kontaknya di deskripsi ya. Nah, rumah yang di belakang saya ini dia punya luas 60 meter persegi, tadi saya udah bilang kompak, ukurannya 6 kali 10 meter, sedangkan bangunannya dia punya luas sekitar 85 meter persegi dengan 2 lantai. Dan di dalamnya, tadi saya udah sempat ngecek juga, ada 3 plus 1 kamar tidur. Luar biasa ya, rumah ukuran 6 kali 10, kamarnya ada 4. Layoutnya cakep pasti. Yuk, kita sekarang bahas mulai dari fasadnya. Untuk rumahnya sendiri, dia punya desain modern, kontemporer seperti ini. Tetangga, tuh lihat ada lengkung-lengkung, bikin manis ya. Nah, tetangga, ini mumpung lagi lihat fasadnya, saya jadi kepikiran, kok nggak ada kabelnya ya? Nah, jadi ini kabelnya udah ditempatkan sedemikian rupa, jadi nggak ada di bagian depan bangunan. Jadi nggak ada tiang-tiang listrik di depan sini, nggak ada kabel-kabel yang menjuntai, jadi kelihatannya lebih rapih tetangga. Wih, ini fasadnya ya, perpaduan antara kamprotan semen dengan batu bata tempel seperti ini. Dan dia punya lebar 6, tadi saya udah sebut, dan di sini terdapat area taman yang bisa difungsikan sesuai dengan keinginan kalian. Tentu saja ini bisa jadi tempat misalnya naruh tempat sampah ataupun bisa naruh tempat tanam-tanaman yang kalian sukai. Dan di sini tetangga ada carport yang cukup luas karena dia bisa untuk mobil dan juga beberapa kendaraan motor atau motor gitu ya. Untuk lantainya di sini dia pakai, sebentar, saya cek dulu. Ini dia pakai batu alam tetangga. Jadi dia kelihatan lebih natural, udah gitu dia di coating juga nih. Untuk catnya dia tentunya pakai cat eksterior. Kenapa tahu saya? Karena tadi saya lihat dicat pakai cat eksterior. Jadi kalau rumah yang oke itu, yang proper itu memang ketika untuk area eksterior dia menggunakan cat eksterior. Jadi lebih tahan lama dan lebih awet. Jangan dibalik ya, cat interior buat eksterior itu bisa paling 6 bulan aja udah ngikis tuh. Nah kalau pakai cat eksterior hasilnya kayak gini. Dan di depan ini ada bukaan nih. Bisa kalian lihat nih ada jendela yang dibagi 3, 1, 2, 3. Lebarnya kira-kira perkiraan saya nih 1 meteran, 1 meter persegi. Jadi dia bisa digeser, bisa dibuka sesuai keinginan kalau misalnya butuh udara dari luar. Dan ini juga bisa jadi memperluas pandangan dari dalam ya. Jadi ketika dibuka semua rasanya kayak nggak ada sekatnya gitu tetangga. Oh ya, kemarin-kemarin ada yang suka nanya tuh di kolom komentar, septic tank di mana? Saya udah beberapa kali suka nyebut juga kalau septic tank yang bagus itu biasanya ada di area carport. Dan ini saya tunjukin lagi deh buat yang baru nonton channel saya. Jadi ini yang bagus itu di rumah dia ada di bagian carport. Jadi untuk maintenance suatu saat kalau misalnya butuh nggak perlu tarik selangnya ke dalam, dia cukup di luar aja. Jadi lebih clean, lebih aman juga ya tetangga. Dan di sini bisa kalian lihat ini ada colokan atau stop kontak. Ini fungsinya kalau misalnya kalian butuh power, misalnya mau maintain mobil atau mau ngapain di depan sini bisa nyolok dengan power di bagian depan sini ya tetangga. Dan di sana juga nanti ngomongin power selain di bawah, dia ada di atas juga. Nah yang di atas itu fungsinya buat apa? Yang di atas itu buat nyolok CCTV. Jadi nggak perlu narik kabel lagi, udah disiapin, tinggal pasang CCTV-nya. Nah di bagian depan juga ada aliran air ya tetangga melalui keran di sini. Pastinya kalau di bagian depan rumah itu butuh ya buat nyiram-nyiram tanaman, buat nyuci kendaraan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Di depan sini terdapat bench. Ini bisa kalian pakai untuk duduk-duduk atau ini kayak mengingatkan saya pada desain balai-balai gitu ya, kayak di depan rumah, kayak rumah-rumah Indonesia zaman dulu ada balai-balainya dari bambu, tapi kalau ini dia permanen pakai cor-coran beton begini, tapi atasnya dia dikasih sentuhan alami dengan material kayu. Dan ornamen batu bata atau bata tempel masih sampai di sini nih.
masih ada di sini juga tetangga. Oke, untuk terasnya dia naik sedikit ya. Jadi ya ini rumah yang lebih tinggi dari jalan, saya udah sering bilang juga bakalan tampak lebih tinggi, lebih bagus dan lebih aman dari genangan air di depannya. Oh ya, karena ini ya, karena lagi musim ya berita banjir di mana-mana. Jadi kalau di area sini bukan area banjir tetangga. Saya disclaimer dulu, saya kasih tahu dulu infonya dari awal. Takutnya kalian nanti penasaran, daerahnya banjir nggak? Kalau di sini saya pastikan aman ya dari banjir. Oke tetangga, jadi ini perumahannya udah kayak perumahan-perumahan kekinian ya. Nggak ada pagar di depan, terus di sampingnya juga nggak tertutup. Jadi lebih ya bisa lebih terasa lebih luas dan juga bisa lebih akrab sama tetangga sebelah. Kebetulan di sebelah nih udah laku dan udah ditempatin tetangga. Mantap ya, ini udah ready stock, ada beberapa yang ready stock. Kalian kalau penasaran nanti langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Untuk pintunya, dia pakai material kayu solid dengan finishing cat duko seperti ini dan sentuhan tali-tali air yang bikin dia kesannya jadi minimalis. Dan di sini udah pakai smart door lock. Nanti kalian tanya aja smart door locknya udah termasuk dalam paket penjualan atau belum. Yuk, sekarang saya mau ajak kalian lihat dalamnya seperti apa. Oke, tetangga, sekarang kita bahas area interiornya. Jadi begitu masuk, dia langsung ketemu area foyer. Area foyer ini adalah area transisi, tetangga. Kalian bisa tempatkan berbagai ruang penyimpanan atau tempat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau di sini bisa kalian taruh untuk nyimpan-nyimpan alas kaki atau sepatu, ataupun kalau yang berdiri seperti ini panjang ke atas, ini bisa pakai untuk nyimpan jaket ataupun helm ya tetangga. Dan area foyer ini cocok juga kalau kalian ingin berangkat ataupun pulang kerja, bisa ditaruh cermin seperti ini. Jadi ngaca dulu bisa tetangga sebelum ya keluar rumah atau masuk ke dalam rumah supaya tetap rapi gitu ya. Dan saya disclaimer dulu karena ini udah nggak ada furniture-nya di sebelah sini. Jadi rumah ini dijual tanpa furniture ya tetangga. Ini hanya untuk keperluan rumah contoh. Tapi kalau kalian ingin dengan furniture-nya mungkin bisa kalian tanyain langsung aja sama developernya. Oke, begitu masuk. Ini adalah area open plan, terdapat living, juga kitchen, dan di sini ada taman. Kita ke sini dulu ya, tetangga. Di sini ada dapur yang ukurannya compact seperti rumahnya ya, 6x10 memang rumah compact. Tapi di sini dia udah proper, dia bisa pakai kompor 2 tungku. Atau kalau kalian nggak lebih ingin leluasa lagi, bisa yang modelnya vertikal ke atas gitu tetangga. Jadi bukan yang horizontal begini tungkunya. Vertikal ke atas itu lebih bisa saving atau lebih bisa ramah untuk ukuran dapur yang compact tetangga. Di sampingnya terdapat juga kitchen sink supaya bisa ya keperluan basic ya buat nyuci piring ataupun buah gitu ya. Di samping sini kalau misalnya kalian butuh, ini kan kalau di rumah contoh pakai pakai kulkas yang 4 pintu nih. Ini ukurannya gede tetangga, ini bisa 85 sampai 90 cm nih. Kalau kalian pakai yang model 2 pintu aja yang atas bawah bakal bisa bikin dapurnya lebih luas lagi terasanya. Jadi pertimbangan lagi kalau misalnya kalian mau pakai kulkas yang seperti ini di dapur yang compact. Oke. Jadi dapurnya walaupun compact dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian sampingnya. Nah, di sampingnya ini ada area terbuka. Dia adalah taman di dalam atau inner courtyard gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi paru-paru rumah gitu. Kalian bisa manfaatkan untuk area ya sesuka kalian ya. Bisa area makan, area hobi ataupun tanam-tanaman bisa. Yuk kita lihat aja langsung. Nah, di sini supaya rumahnya kesan lebih luas lagi, selain jendela yang besar-besar itu, dia pakai pintu kaca seperti ini. Jadi nggak membatasi pandangan. Sini. Nah, ini dia. Ada sekitar 1 meter lebarnya, panjangnya sekitar 2,5 meter. Ini udah cukup banget. Misalnya mau berduaan sama pasangan, ala-ala kafe gitu yang ngopi di sini, ini nyaman banget. Di atasnya ini terbuka ya, dia berupa void. Jadi udara dan cahaya bisa mengalir bebas masuk ke bagian sini, tetangga. Dan di sini ada juga akomodasi seperti keran air, ini juga perlu ya tetangga. Dan di belakang sini area inner court ini berfungsi juga untuk ruangan di sebelahnya. Nanti kita lihat ruangan apa itu. Yuk, kalau di rumah contoh dia pakai ini ya, lantainya dia pakai rumput sintetis. Tapi misalnya kalian beli rumah ini, kalian pakai apa nih? Tulis di kolom komentar. Next kita bahas
salah satu area utama juga di rumah, yaitu area living room. Living room ini ada di bagian depan, tetangga. Kalau tadi kalian lihat ada bukaan yang besar ya, berupa jendela. Nah, di balik jendela inilah areanya, yaitu living room. Dia pakai sofa ukuran lumayan besar seperti ini masih bisa ya. Modelnya L begini, jadi bisa mengakomodir 1, 2, 3, bisa 4 orang sekaligus ini, masih nyaman. Apalagi misalnya dia fungsinya juga bisa jadi sofa bed ya, bisa jadi area ekstensi buat santai-santai di rumah, tetangga. Untuk penempatan kabinet TV-nya ada di bawah tangga seperti ini, jadi benar-benar fungsional banget, layoutnya bagus, nggak ada sudut yang nggak dimanfaatkan. Jadi kalau rumah kompak itu memang bagusnya seperti ini, tetangga. Dia memanfaatkan tiap sudut, tiap area, jadi sesuatu yang bisa digunakan di dalam rumah. Nah, tadi saya udah bilang ya, bukaannya besar-besar. Jadi kalau misalnya kalian ingin udara segar, bisa langsung aja nih dibuka jendelanya. Nah, ini bisa dibuka semua, tetangga, sampai ujung. Dia menggunakan material jendela aluminium seperti ini. Jadi kesannya minimalis tuh. Tipis-tipis aja dia, nggak ada yang terlalu tebel. Dan kalau material aluminium itu juga seperti kita sama-sama tahu ya, dia tahan terhadap cuaca, jadi bebas karat, tetangga. Oke, next kita bahas. Oh ya, tadi biasanya kalau ada area living, dapur, dan juga biasanya ada area dining. Nah, kalau di rumah ini karena areanya compact, dia furniture-nya di custom seperti ini, tetangga. Ini juga ide yang brilian ya, kalian bisa contoh nih. Saya praktekin ya. Ini tempat duduknya bisa juga jadi storage atau tempat penyimpanan kalau bentuknya seperti ini. Tapi kalau kalian pilih yang lebih minimalis juga bisa. Nah, ini dia, tetangga. Ini bisa dimanfaatkan untuk meja makan. Nah, jadi kalau ruangannya compact, furniture kayak gini saya rekomendasiin deh buat kalian. Karena ketika dipakai bisa berfungsi untuk meja makan dan sebagainya. Namun ketika ingin disimpan, bener-bener seamless ya. Nggak makan tempat. Cakep. Oke, udah balik rapih seperti semula ya, tetangga. Tersimpan di bawah tangga. Dan rumah ini ada 2 lantai, tapi nanti kita akan bahas lantai 2-nya. Sebelumnya kita lihat lagi, ada apa lagi sih di lantai 1. Tadi saya udah bilang, rumahnya itu 3 plus 1 kamar tidur. Jadi di bagian belakang sini terdapat 1 kamar tidur yang merupakan kamar paling luas di rumah ini. Ini dia, tetangga. Ini adalah master bedroom atau kamar tidur utama. Dia punya luas sekitar 3 kali 2,8 meter persegi. Dan dia punya akses pencahayaan dan penghawaan ke area inner court atau taman tengah tadi ya. Kelihatan kan pencahayaannya masuk ke sini dan misalnya dibuka juga penghawaannya bisa masuk ke sini walaupun ini ruangannya ada di bagian belakang rumah. Nah, ini juga sebenarnya ada fitur pintar lagi misalnya ingin dimanfaatin tapi kayaknya saya beresinnya lama nanti. Ini kasurnya model yang bisa masuk ke dalam lemari ya, tetangga. Jadi ini furniture-nya juga built-in, jadi seamless banget, nyatu semua. Di atas ini adalah kabinet-kabinet, yang di sini adalah lemari pakaian sepertinya. Dan kalau misalnya nggak dipakai, ini bisa diangkat, masuk ke dalam lemarinya sini. Nah, setelah kasurnya diangkat, ini bisa difungsikan nih, tetangga. Ini adalah meja, jadi kamar ini bisa jadi area kerja juga. Tuh. Karena udah disiapin meja seperti ini. Tapi lagi-lagi, tetangga, ini untuk keperluan rumah contoh ya. Ini tidak termasuk dalam paket penjualan. Tapi saya coba mau kasih lihat supaya kalian bisa terinspirasi. Jadi walaupun rumahnya compact, tetap bisa jadi fungsional sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini tadi ada yang belum saya bahas, tetangga. Nah, di sini dia pakai sliding door. Supaya ruangannya bisa dimanfaatkan dan jadi lebih lega lagi, tetangga. Nih. Menarik ya. Mantap ya. Yuk, kita bahas ruangan di sebelahnya. Jadi di sebelah master bedroom adalah area kamar mandi di lantai 1. Sini yuk. Ini kamar mandinya luas loh, tetangga. Tuh, bisa kalian lihat ini saya seperti ini ya. Ya, di sini terdapat area shower yang ukurannya
sekitar 120 kali 1 meter lebih nih tetangga. Ini bisa mandi dengan nyaman, dengan leluasa nih. Jauh ya, ini ada kaca tempered nih, jauh banget jaraknya dari saya, bisa mandi dengan leluasa. Kalau mau juga bisa dikasih sekat lagi sedikit di sini supaya areanya lebih kering lagi di bagian luar. Dan ini ada area shower, area basah. Dan ini juga udah semuanya ya sampai atas. Dindingnya udah dilapis dengan granit, jadi untuk maintenance-nya lebih mudah tetangga. Nggak ada lagi kamar mandi yang berlumut ataupun semacamnya. Jadi ini ngebersihinnya gampang banget, tinggal dilap aja. Dan untuk sanitarinya sendiri, untuk di rumah ini dia sudah mendapatkan merek yang Toto ataupun yang setara nantinya tetangga. Jadi ada area shower, ada area wastafel di depannya dengan cermin yang besar begini, jadi hampir kelihatan seluruh tubuh nih, misalnya kalian bercermin, sikat gigi ataupun semacamnya. Dan di sini ada area kloset. Ya, yang proper banget. Jadi nih tuh. Walaupun rumahnya kompak, tapi ini juara sih. Layoutnya bagus. Untuk lantainya nggak terasa licin sama sekali, mungkin karena ini adalah slip stop ya, lantai yang khusus untuk area-area basah. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian lanjut home tour-nya ke lantai 2. Sini. Untuk lantai 2, kita menggunakan tangga yang modelnya seperti ini tetangga. Jadi dia linear aja lurus ke bagian sana ya, tanpa ada belok-belok kecuali nanti di bagian atas. Dan di area tangga ini juga terdapat dinding yang cukup masif, besar banget ini tetangga. Kalau dinding masif ini ada yang pakai teknik tali air, ngebagi ataupun kotak-kotak beton gitu ya. Tapi kalau di rumah ini dia pakai dinding tekstur seperti ini tetangga. Ini kayak lime wash gitu ya. Jadi kelihatannya lebih bertekstur dan nggak membosankan. Serta ini kalau misalnya dindingnya begini bisa mengurangi potensi untuk dinding yang atau tembok yang nggak rata. Jadi kelihatannya bagus banget ini. Warnanya juga putih ya, senada dengan sekelilingnya supaya ya warna putih atau warna cerah itu kan bisa bikin ruangan jadi terlihat lebih luas lagi tetangga. Apalagi di atasnya ini ada skylight-nya tuh. Skylight-nya nggak terlalu besar, dia punya lebar sekitar mungkin 30-40 cm. Jadi ya untuk teriknya cahaya atau intensitas cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Ini saya bisa kalian lihat ya, ini saya syuting hampir jam 10, tapi pencahayaannya nggak silau dan nggak terlalu over. Oke, sekarang saya mau ajak kalian naik. Untuk tangganya dia pakai tangga beton, anak tangganya dilapis dengan vinil atau SPC gitu ya. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan sekarang saya mau ngajak kalian ke pintu pertama. Ini adalah ruangan atau kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya proper banget. Dia punya luas sekitar 3 kali 2,2 meter. Dan di sini bisa kalian manfaatkan untuk meja belajar ataupun semacamnya. Dan juga kasurnya ada di tengah sini. Dia nggak nempel bahkan ke meja belajarnya atau ke dinding yang kiri kanannya. Dia pakai kasur ukuran single. Ini ukurannya sekitar 200 kali 100 cm maksud saya. Jadi dia dapat bukaan juga. Tapi ini jendelanya dia pakai kaca mati ya, nggak bisa dibuka tetangga. Jadi dia untuk cahayanya bisa dapat dari bagian depan di bagian sini nih. Tapi misalnya ingin private lagi bisa dipasangin tray atau roller blind gitu ya, bisa nutup sampai sini tetangga. Mantap nih. Nah ini lengkung ya, lengkungannya yang di fasad tadi ini kelihatan begini tetangga. Nah proper banget. Dan ini adalah pintu menuju ke sharing balkon. Jadi di depan itu ada balkon, nanti diaksesnya lewat kamar sebelahnya aja ya. Nanti kita lihat sama-sama, tapi di sini dia pakai pintu aluminium dengan kaca supaya cahaya yang masuk juga lebih banyak. Dan kalau tadi di sana nggak bisa dibuka, yang ini bisa dibuka jadi udara masih bisa masuk. Ini pengganti jendela ya. Nah, nyaman banget tetangga. Kita lihat nanti dari sana aja yuk. Nah, ini kamarnya. 3 meter kali 2,2 meter masih seluas ini tetangga. Untuk kamar anak ini cukup banget sih. Bahkan kalau misalnya mau pakai kasur yang lebih besar lagi masih bisa. Cakep. Untuk lemarinya nih bisa taruh di sebelah sini. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke sebelahnya yaitu kamar anak 2 atau kamar ketiga di rumah. Nah, yang ini lebih compact lagi ukurannya dari yang sebelah. Ya, ini kamar anaknya ukurannya sekitar 2,7
kali 2,4 meter persegi tetangga. Tapi kalian bisa lihat ya, layoutnya masih enak banget. Di ujung sana bisa ditempatkan kasur yang ukurannya sama dengan yang sebelah tadi. Dan juga di ujungnya sebelah sini bisa naruh meja belajar. Jadi layoutnya bisa kalian contoh banget sih ini. Jadi pemilihan furniturnya bisa kalian buat seperti ini. Untuk tinggi lemarinya dimaksimalkan sampai ke ceiling supaya ya penyimpanannya lebih banyak ya tetangga. Karena kan ini kamarnya compact. Jadi misalnya terlalu banyak furniture, saya rasa kurang bagus sih. Dan untuk pencahayaan sama dia di ujung sana dia dapat jendela, tapi yang di sana bisa dibuka aksesnya ke taman. Dan di sebelah sini juga dia pengganti jendela juga nih, karena ini adalah pintu aluminium dengan kaca, jadi bisa memasukkan cahaya dan kalau dibuka udaranya bisa mengalir. Dan ini juga sebagai akses menuju ke balkon yang tadi saya ceritain. Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia balkonnya tetangga. Nih, ini pintu kamar anak satu tadi nih, yang di sebelah. Dan sekarang ini lagi di balkon kita, di depan sini, di balkon. Nah, ada tempat bersantai ya. Ini enak banget nih buat ngopi-ngopi nih tetangga nih. Anak-anak juga misalnya bosen di dalam, bisa ya berkegiatan di balkon sini. Masih nyaman banget. Untuk di ujungnya ini ada planter box sedikit buat aksen ya, buat hijau-hijauan gitu kalau kalian suka. Di sini dindingnya kemerotan dan kombinasi dengan dinding bata tempel tetangga. Oh, mantep ya. Enak ya kalau nggak ada kabel berseliweran. Jadi kalau misalnya di balkon ini bisa leluasa, nggak ada yang mengganggu di depannya. Oke, sekarang saya mau ajak kalian masuk lagi. Karena di dalam masih ada beberapa ruangan yang menurut saya cakep-cakep banget. Di sebelah kamar kedua terdapat kamar mandi. Yang ini sharing bathroom. Ini kamar mandi di lantai 2. Saya bisa bilang ini ukurannya juga proper tetangga. Nah, ini ukurannya proper banget, akomodasinya lengkap, terdapat area shower dengan granit tile sampai ke atas, fix ya begini. Dan ini kalau di lantai 2 warnanya lebih playful karena dibedakan nih, area shower yang ini pakai granit tile yang glossy dengan motif teraso seperti ini ya tetangga. Nah, apalagi kalau misalnya showernya pakai yang tanam begini, jadi lebih minimalis lagi looknya. Cakep-cakep. Untuk penghawaannya dia pakai jendela di sebelah sini, jadi dia cahaya masih bisa menerangi kamar mandi ini tetangga. Selain ada area shower, terdapat juga area closet dan juga ada wastafel ya sama akomodasinya. Dan di sini ada stop kontak untuk misalnya kalian mau hair dryer, ngeringin rambut, dan di atas sana juga ada stop kontak juga untuk water heater dan ada jalur water heaternya juga udah disiapin, jadi udah tinggal diinstal aja atau dipasang aja. Mantap, mantap. Oh ya, saya dari tadi belum bahas pintu. Jadi pintu-pintu ini semuanya sama ya kayak di depan, cuma finishingnya beda. Maksud saya dia pakai material engineering wood. Nah, pintunya material engineering wood. Kalau yang di luar itu cat duko, yang ini dilapis dengan HPL. Oke, kita lanjut. Sekarang saya lagi ada di koridor lantai 2. Nah, di koridor lantai 2 ini bisa ngapain? Bisa bikin sudut kerja seperti ini, area kerja. Ini bisa dimanfaatin kalau misalnya di kamar anak nggak mau ada area belajar, bisa dibuatkan di sini jadi bisa belajar bareng-bareng dan bisa lebih kelihatan, bisa dipanggil juga dari bawah. Ataupun kalian bisa manfaatkan untuk ya ini jadi meja desktop kalian lah, meja kerja kalian, misalnya kalian masih WFH atau sering WFH di rumah, ini bisa dimanfaatin. Dan di sini penghawaannya nggak usah khawatir karena ini ada 3 buah jendela yang bisa dibuka masing-masing individual sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan keinginan kalian. Dan material sama ya, dia pakai material aluminium seperti ini. Ini coba saya praktekin ya, koridornya karena koridornya cukup lega. Untuk jalurnya aja nih ada 120, total sekitar 180 sampai ke ujung ini nih, sampai ke jendela. Jadi meskipun ini lagi dipakai, nah penghuni rumah masih bisa lewat tanpa mengganggu aktivitas yang sedang di sini nih. Oke, bagus ya. Kemudian dari tadi kita udah bahas area living, dining, kitchen, kamar-kamar.
Kemudian kalian mungkin penasaran di mana letak area servisnya atau area cuci jemurnya. Biasanya itu suka terlewat juga kalau misalnya rumahnya kompak dan tiap sudut udah dimanfaatin, tapi tidak dengan di Naputa Residence ini karena di sini udah disiapin khusus area laundry atau area cuci jemur. Paling ujung ke belakang lagi, ini bisa ditutup juga nih tangga. Saya tutup dulu ya. Nah, jadi misalnya lagi ada saudara atau lagi ada tamu main, ini ditutup dan bisa menyamarkan area servis ini atau area cuci jemur ini. Nah, di ujung, paling ujung ini udah disimulasikan sebagai area cuci dan juga jemur. Di perkakas cuci baju, setrika masih bisa ditaruh di sini. Dan ini biasanya lemari-lemari gini nih bisa untuk dibuka dan bisa untuk nyetrika. Tapi misalnya nggak mau buat seperti ini, di sebelah sini ada kamar atau ruangan. Aslinya ini adalah kamar tidur ART. Kalau misalnya kalian berniat pakai ART di rumah, udah nggak usah pusing lagi. Ini proper ini kamarnya, ya tetangga. Jadi ini bisa, ada kasurnya ya, kelihatan ya. Di ujung ke ujung, sekitar 2 meter, lebih sedikit, bisa dimanfaatin. Dan juga masih bisa naruh lemari. Jadi misalnya kalian mau pakai ART di rumah, udah ada ruangannya sendiri. Tapi misalnya kalian nggak perlu ART yang menginap atau nggak perlu ART di rumah, ini ruangan bisa dimanfaatin sesuai kebutuhan kalian. Misalnya jadi gudang ataupun jadi ruang hobi. Ya, terserah sesuai dengan kebutuhan kalian aja ya. Dan di sini saya suka lagi dia pakai roster gini tetangga. Jadi ini 24 jam mengalir udara dari sini. Di sini juga ada area yang menurut saya, aduh, di rumah ini banyak banget tempat nongkrong lah tetangga. Kayak yang satu ini nih. Jadi adalah balkon belakang. Balkon belakangnya lebih besar daripada yang di depan. Cocok nih buat kalian yang introvert. Jadi view-nya lebih private lagi di sini tetangga. Ini ukurannya mirip dengan kamar ART tadi. Ya, kira-kira lebar 2 meter, panjangnya sekitar hampir 3 meter nih tetangga. Ini roster-roster yang tadi kita lihat di dalam. Dan di sini ada bentuk arch lagi supaya senada ya. Konsisten dengan yang di depan tadi. Dan ini kalau di rumah contoh dimanfaatin ya buat area ngopi-ngopi sore ataupun ya area bercengkrama dengan keluarga. Kalau kalian beli rumah ini kira-kira kalian jadikan apa nih area terbuka ini? Tulis di kolom komentar tetangga. Dan untuk material, untuk lantai dia pakai concrete wood di sebelah sini dan dipadu padankan dengan batu alam seperti ini ya tetangga. Untuk finishing dindingnya dia pakai kamprotan dengan tali air seperti ini. Oke, kita putar sebelah sini. Ini adalah void yang tadi di bawah yang kita lihat sama-sama, inner courtyard. Nah ini jalurnya seperti ini tetangga. Untuk maintenance toren, outdoor AC, ini bisa melalui tangga monyet seperti ini tetangga. Jadi ini fleksibel banget nih. Jadi bisa diakses melalui tangga ini. Di atas sudah kelihatan ya, ada toren dan juga ada outdoor AC. Jadi nggak ada lagi outdoor AC yang kelihatan di depan ataupun dari dalam. Dari dalam juga nggak kelihatan. Jadi dia di maintenance melalui area ini, melalui tangga monyet ini. Jadi satu. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Gimana tetangga? Mantep ya rumahnya ya. Setelah saya ajak home tour, mudah-mudahan kalian ngerti ya kenapa saya bilang rumahnya kompak tapi lega di dalamnya. Saya jadi nggak heran Naputa Residence ini jadi finalis di ajang BTN Housing Planner 2025. Layoutnya secakap ini tetangga. Dan untuk akomodasi lainnya atau fasilitas lainnya selain rumah, di sini juga ada taman bermain dan juga sistem keamanan 24 jam dengan one gate system. Oh ya, sekarang waktunya saya spill berapa sih harga rumah di Naputa Residence ini. Jadi rumah ini lokasinya adanya di Ciputat, Tangerang Selatan, lokasinya strategis, dekat dengan jalan raya utama. Untuk nego dan yang lainnya kalian bisa langsung aja kontak di nomor yang ada di deskripsi atau link yang ada di deskripsi. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!